dalam hati, apakah sandaran hidup kita sudah tepat? Menjadi suatu perenungan bagi kita pada malam hari ini, kita akan menemukan jawaban kepada siapa kita bersandar. Saya percaya bahwa kita mengerti arti akan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Namun kita coba merenungkan apakah sebenarnya kita ini senantiasa melibatkan Tuhan di dalam rencana kehidupan kita dari hari ke hari, bahkan dari kita bangun tidur atau ketika kita akan tidur sekalipun. Apakah kita sebenarnya mengandalkan Tuhan di dalam setiap detik kehidupan kita? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, yang pertama, sandaran dunia yang sementara. Di dalam Mazmur 18 ayat 2 dikatakan bahwa ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku." Ayat ini memberikan gambaran mengenai Tuhan adalah gunung batu yang teguh. Poin ini juga dijabarkan mengenai contoh tentang harta duniawi. Apa kita memiliki harta di dunia ini ataupun kepopuleran itu menjadi sandaran dalam kehidupan kita. Namun kita harus ingat, setiap hal yang kita miliki yang ada di dunia ini merupakan hal yang bersifat sementara. Kemudian yang kedua, sandaran pada kekuatan pribadi. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan bahwa, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Dari ayat ini berbicara mengenai kecenderungan kita untuk mengandalkan kekuatan kita, kebijaksanaan kita, apapun yang sedang ada di dalam diri kita. Dan poin ini memotivasi kita supaya kita ini mengakui keterbatasan kita sebagai manusia dan menemukan kekuatan sejati dalam ketergantungan kita kepada Tuhan Yesus. Poin yang ketiga, sandaran sejati dalam Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 56 ayat 3-4. Di dalam Mazmur 56 ayat 3-4 merupakan poin penting untuk diperhatikan bahwa perkataan yang dituliskan oleh Daud setelah ia ditangkap oleh orang Filistin, ia dipermalukan oleh musuh-musuhnya dan dia hidup dalam ketakutan. Akan tetapi Daud ini menolak untuk tetap merasa takut. Dan dia tidak mengizinkan sekalipun rasa takut ini untuk menguasai kehidupannya. Sehingga ia memutuskan untuk memerangi dengan kebenaran. Kita juga bisa sama seperti Daud. Ketika kita mengalami permasalahan dalam kehidupan kita, ataupun kita mengalami kegelisahan dalam kehidupan kita, hal yang kita takutkan sekalipun dapat kita kalahkan bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak pernah berperang seorang diri. Tuhan memberi kita sesuatu yang lebih hebat dari senjata biasa. Ia memberikan firman, Roh Kudus, dan juga orang-orang di sekitar kita untuk dapat mendukung kita agar dapat menjadi saluran berkat dalam kehidupan kita. Sebagai makhluk sosial, kita cenderung mencari sandaran. Ketika kita sedang mengalami kesulitan, mungkin hal yang pertama terlintas di pikiran kita, kalau saya ada masalah mungkin saya ceritakan ke teman saya atau ke orang tua saya. Akan tetapi seharusnya kita menceritakan semua itu kepada Tuhan, sebab Tuhan mengerti setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Beberapa mencari dalam hubungan yang lain akan kekayaan dan kekuasaan. Tapi adakah yang lebih kokoh daripada itu? Adakah sesuatu yang dapat menjadi dasar yang tidak pernah goyah di tengah-tengah goncangan dunia sekalipun? Saya rindu untuk membahas cerita Alkitab mengenai tokoh Abraham. Ketika kita menyimak cerita tentang Abraham ini, bagaimana dia melihat dia tidak ada dasar ataupun hal untuk dia harapkan, dia mustahil untuk memiliki seorang keturunan. Dan di umur yang sudah tua, kemudian istrinya juga yang sudah tua, akan sedikit kemungkinan untuk dia memiliki seorang keturunan.
Ketika intimidasi terus menekan Abraham dan apa yang dia lihat dan yang ia dengar itu membuat ia semakin merasa tertekan, dan bahkan ketika Abraham bisa memilih untuk dia tidak percaya sama Tuhan, bisa aja itu hal terjadi. Tapi Abraham tidak mau mengandalkan pikirannya dan ia tidak mau mengandalkan kekuatannya semata untuk mengatasi semua itu. Tapi dia mengandalkan semuanya kepada tangan Tuhan. Kita memperhatikan di dalam Roma 4 ayat 18 mengenai Abraham dan imannya. Di Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di sini Abraham memfokuskan semuanya kepada Allah. Dan ia menaruh segala harapannya kepada Tuhan itu sendiri. Karena ia merasa bahwa dirinya tidak sanggup untuk melewati segalanya. Kemudian, di mana seharusnya kita bersandar? Dikatakan bahwa di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di dalam Alkitab kita menemukan banyak petunjuk yang jelas mengenai di mana kita seharusnya bersandar, bukan hanya sekedar tempat perlindungan sementara atau hal-hal yang membuat kita merasa aman sementara. Tetapi dasar yang kokoh, bahkan badai terbesar sekalipun dapat kita lalui apabila kita bersama dengan Tuhan. God is good to all. Di dalam Yesaya 2 ayat 22 dikatakan bahwa jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Mari kita sama-sama menjawab pertanyaan ini dengan tulus dan mencari kebijaksanaan dalam firman Tuhan. Kepada siapa sebenarnya kita ini bersandar? Saya yakin jawaban yang tepat akan membimbing langkah-langkah kita ke dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Ketika kita mengandalkan orang, suatu saat kita pasti akan merasakan kecewa. Dan ketika hal yang kita harapkan, orang lain akan membantu kita, orang lain akan mendengarkan kita, bahkan menolong kita. Ketika ekspektasi kita terlalu tinggi, maka jika orang tersebut tidak melakukan apa yang kita harapkan, akan menimbulkan kekecewaan. Pada manusia kita bisa merasakan kecewa. Akan tetapi kepada Tuhan janganlah sampai kita merasa kecewa. Karena setiap rencana kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu sudah pasti yang terbaik. Untuk saat ini saya mengundang teman-teman saya untuk membawakan lagu pujian dengan judul Wonderful, Merciful Savior. Lagu ini menceritakan bagaimana Tuhan adalah satu-satunya sandaran dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami kekhawatiran, di setiap kehidupan kita, Tuhanlah yang selalu menyertai kita dan Tuhanlah yang membantu kita agar kita dapat melewati badai pencobaan itu. Wonderful, Merciful Savior. Wonderful,
hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Terima kasih untuk lagu pujian yang telah dibawakan. Kemudian selanjutnya rencana Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 8, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seringkali kita memaksakan apa yang kita mau di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan rancangan Tuhan itu sebenarnya lebih indah dari apa yang kita bayangkan, yang mungkin saat ini kita sedang terka-terka. Kita ke depannya mau bagaimana, atau rencana kita mau bagaimana. Namun yang salah ketika kita berencana, namun kita memaksakan supaya Tuhan mewujudkan setiap rencana yang telah kita buat. Mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Arti mengandalkan Tuhan di sini merupakan bergantung dan menyerahkan akan pimpinan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan juga di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan yang sanggup menjadi penolong satu-satunya dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang pantas dan yang layak kita andalkan. Apabila kita berharap dan mengandalkan kekayaan yang kita miliki atau kekuatan yang kita miliki, apapun yang kita miliki saat ini, semua bisa hilang atau semua bisa lenyap dalam sekejap. Tuhan bisa mengambil semuanya dalam waktu yang kita tidak duga. Jika kita mengandalkan kepintaran atau mengandalkan kekuatan kita, tubuh kita bisa melemah, bahkan kita juga bisa sakit. Ada waktunya masa kejayaan kita bisa mampu sekarang untuk melakukan segala sesuatunya. Tapi akan ada masanya juga kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Segala yang kita miliki saat ini merupakan hal yang Tuhan percayakan bagi kita. Semuanya akan sia-sia jika kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum saya menutup firman saya pada malam hari ini, saya rindu untuk membagikan kutipan dari Kebahagiaan Sejati bab 5 paragraf 3. Peperangan melawan diri sendiri adalah merupakan peperangan yang terbesar
yang pernah diadakan. Penyerahan diri sendiri, memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, mengharuskan suatu pergumulan. Tetapi jiwa itu harus lebih dahulu diserahkan kepada Allah, barulah dapat diperbaharui dalam kesucian. Nah, perjuangan melawan diri sendiri ini merupakan perjuangan yang besar. Mungkin kita pernah mendengar bahwa hal yang harus kita kalahkan adalah diri kita sendiri. Dan proses penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah memerlukan waktu dan juga memerlukan upaya pergumulan dalam batin kita juga. Sebelum seluruh jiwa kita serahkan sama Tuhan, perlu adanya usaha supaya kita ini memahami sebenarnya apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita harus menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Kepada kita bersandar. Mungkin sekarang kita bersandar sama teman kita atau sama orang di sekitar kita yang kita harapkan mereka bisa menolong kita, tapi marilah kita berteguh keputusan untuk bersandar kepada Tuhan Yesus merupakan satu-satunya jalan di saat kesulitan sekalipun, di saat tengah badai sekalipun. Ketika kita mengalami kesulitan, kita menemukan ketenangan hanya dalam Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kekuatan yang tak tergoyahkan pada saat kita menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati.